Perkenalkan, nama saya Ana Agung Chandra Widianingsih dengan NIM 23291101003. Saya dari kelas F. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai hasil dari UAS mata kuliah Desain Analisis Algoritma, di mana algoritma yang saya angkat di sini adalah algoritma greedy. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke pembahasan materinya. Yang pertama adalah pengertian dari algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan algoritma yang memecahkan masalah secara langkah per langkah. Keputusan yang telah diambil pada suatu langkah tidak dapat diubah lagi pada langkah selanjutnya. Algoritma greedy biasanya dikenal populer untuk memecahkan permasalahan optimasi, di mana pada permasalahan optimasi ini hanya terdapat dua kemungkinan, yaitu maksimasi dan minimasi. Selanjutnya adalah karakteristik dari algoritma greedy. Yang pertama, algoritma greedy memiliki prinsip take what you can take now, di mana di sini pada prinsip ini setiap langkah yang diambil algoritma greedy merupakan pilihan yang terbaik yang diperoleh pada saat itu tanpa memikirkan konsekuensi ke depannya. Selanjutnya adalah pada setiap langkah yang dikerjakan greedy diambil solusi optimum lokal dengan harapan langkah sisanya menuju ke arah solusi optimum global. Sesuai dengan namanya greedy yang artinya rakus atau tamak, maka di sini algoritma akan mengambil sesuatu yang sifatnya paling besar atau paling kecil. Skema umum pada kebanyakan algoritma greedy, di mana yang bisa kita lakukan yaitu pertama, inisialisasi himpunan solusi dengan 0 atau kosong, pilih sebuah kandidat dengan fungsi seleksi dari himpunan kandidat, kurangi himpunan kandidat dengan kandidat yang sudah terpilih dari langkah di atas. Selanjutnya, periksa apakah kandidat yang dipilih tersebut bersama-sama dengan himpunan solusi membentuk suatu solusi yang visible atau layak. Jika iya, maka himpunan solusi akan selesai. Sedangkan jika tidak, maka kandidat tersebut akan dibuang dan tidak perlu dipertimbangkan lagi. Yang kelima, memeriksa apakah himpunan solusi sudah memberikan solusi yang lengkap. Ada kalanya optimum global belum tentu memberikan solusi yang optimum, tetapi dapat merupakan solusi suboptimum atau pseudo-optimum. Hal ini dijelaskan dari dua faktor. Yang pertama, algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. Dan yang kedua adalah pemilihan fungsi seleksi biasanya didasarkan pada fungsi objektif saja. Nah, secara umum, pseudocode algoritma greedy ini terdiri dari fungsi predikat seleksi, fungsi predikat layak, dan fungsi predikat solusi. Algoritma greedy yang umum digunakan. Di sini terdapat 9 jenis algoritma greedy yang umum digunakan. Yang pertama adalah algoritma pemilihan greedy, yang kedua algoritma pemilihan wilayah atau interval scheduling, yang ketiga adalah algoritma pemilihan titik tutup atau vertex cover, yang keempat adalah algoritma pemilihan jalur terpendek atau shortest path, yang kelima adalah algoritma pemilihan warna atau grade coloring, yang keenam adalah algoritma pemilihan pohon minimal atau minimum spanning tree. Yang ketujuh adalah algoritma pemilihan pilihan lokal terbaik atau best first search. Yang ke-8 adalah algoritma pemilihan kumpulan independen maksimal atau maksimum independent set. Dan yang terakhir adalah algoritma pemilihan asosiasi atau a priori algorithm. Nah, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai analisis efisiensi waktu algoritma greedy. Pada dasarnya, algoritma greedy tidak memiliki persamaan umum yang spesifik untuk analisis efisiensi waktu, karena efisiensi waktu ini sangat bergantung pada sifat spesifik dari algoritma dan masalah yang dihadapi. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam analisis efisiensi waktu menggunakan algoritma greedy, termasuk kompleksitas waktu dari base case, worst case, dan average case, di mana base case ini diukur oleh kompleksitas waktu terbaik, worst case diukur dari kompleksitas waktu terburuk, dan average case adalah rata-rata dari distribusi input yang dihasilkan dari skenario kinerja algoritma.
Nah, selain itu, di sini juga terdapat fungsi rekurensi, di mana jika algoritma greedy bersifat rekursif, fungsi rekurensi digunakan untuk menggambarkan kinerja algoritma. Selanjutnya adalah pemilihan kriteria greedy, kompleksitas waktu pada operasi pemilihan greedy, dan struktur data yang digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh persoalan pada transportasi seimbang. Persoalan transportasi seimbang itu merupakan persoalan transportasi di mana total jumlah barang yang dihasilkan oleh supplier sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Di sini terdapat sudokut untuk transportasi seimbang. Di sini terdapat sebuah tabel. Tabel ini berisi mengenai operasi-operasi dasar yang digunakan yang akan dihitung pada kompleksitas waktu pada algoritma greedy. Sehingga dari tabel di atas hasil perhitungannya didapat di mana TN itu sama dengan 11N. Nah, untuk alasan penyederhanaan, pengukuran kompleksitas algoritma dapat dilakukan dengan menghitung perulangan dari operasi dasar dari algoritma. Sehingga tabel baru yang terbentuk adalah seperti berikut ini. Dan dari tabel pengulangan operasi dasar algoritma greedy, didapat kompleksitas waktu yang baru adalah TN sama dengan 4N. Nah, selanjutnya adalah matriks kasus terbaik persoalan transportasi menggunakan algoritma greedy. Di sini yang abu-abu ini merupakan eh, matriks dari kasus terbaik, di mana kompleksitas waktu itu diperoleh dengan menghitung pengulangan operasi pada algoritma greedy. Untuk kasus terbaik di sini menggunakan T-min, sehingga T-min di sini yang paling kecil adalah 5, sehingga T-min sama dengan 5N. Nah, kelebihan dan kekurangan algoritma greedy. Kelebihan dari algoritma greedy yaitu kompleksitas ruang yang digunakan itu rendah dan efisiensi waktu yang sangat tinggi, serta sangat cepat dalam mengambil keputusan. Namun, kekurangan dari algoritma greedy ini yaitu memiliki hasil akhir yang kurang baik karena tidak memikirkan konsekuensinya. Selain itu, tidak terdapat memantau parameter dan tidak ada opsi lain yang bisa dilakukan jika persoalan tidak dapat diselesaikan. Dan hasil yang dihasilkan itu tidak selalu optimal dan bukan merupakan hasil optimal. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata dan kesalahan penulisan. Sekian dan terima kasih.